Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai bagaimana caranya implementasi IP versi 6 di Mikrotik. Nah, satu yang akan saya bahas adalah bagaimana nanti kita bisa assign IP otomatis ke klien di bawahnya dengan IP versi 6 DHCP. Silahkan simak video ini karena akan banyak detail langkah yang harus teman-teman ikuti. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Selayaknya di IP versi 4, di IP versi 6 juga disediakan DHCP. Namun uniknya adalah DHCP di versi 6 ada satu fitur baru yakni namanya DHCP Prefix Delegation. Di mana nanti si DHCP ini tidak memberikan IP secara satu persatu ke host, namun nanti DHCP Prefix Delegation ini akan memberikan sebuah subnet untuk dikasih ke router yang ada di bawahnya. Nah, dengan fitur ini nanti kita bisa memetakan IP versi 6 lebih baik lagi agar tidak ada IP yang sama. Karena menurut saya salah satu hal yang paling sulit di IP versi 6 adalah bagaimana cara kita menghafalkan atau bahkan kita cara menulisnya itu kan sangat panjang ya teman-teman ya. Jadi akan lebih enak kalau kita assign IP-nya secara otomatis. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Sudah saya siapkan di sini ada dua buah router. Ada satu router sebagai router utama yang ada di atas yang warna hitam. Ada juga router yang ada di bawahnya atau router putih yang ada di topologi ini yang fungsinya nanti digunakan sebagai router distribusi. Dia tugasnya akan menerima prefix IP versi 6 dari router yang ada di atasnya, kemudian meneruskan ke bawah dengan auto configuration atau yang biasa disebut dengan SLAAC, Stateless Address Auto Configuration, untuk ke laptop yang ada di bawahnya. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Akan langsung saya praktekkan dengan melakukan remote terlebih dahulu di router core atau router utamanya. Oke, kita buka Winbox dulu untuk yang router core atau router utama yang warna hitam ya. Ini Hub AC Lite yang saya gunakan juga di video sebelumnya dan telah mendapatkan IP address versi 6 gratis dari Tunnel Broker yang saat ini juga masih saya gunakan. Saya akan coba masuk dulu remote. Nah, konfigurasinya sebenarnya masih sama dengan video IP versi 6 sebelumnya. Akan tetapi nanti di video kali ini saya akan mencoba mendistribusikan IP secara otomatis. Nah, saat ini Mikrotik hanya support digunakan untuk DHCP PD atau yang biasa disebut dengan Prefix Delegation. Ya. Nah, caranya seperti apa? Kita akan coba lihat dulu di Tunnel Broker yang kemarin saya coba create. Bahwa sebenarnya si Tunnel Broker ini dia memberikan alamat IP alokasi ada dua ya. Yang pertama adalah yang 164, ini yang kemarin saya coba langsung dari router ke laptop. Kemudian yang akan saya gunakan selanjutnya adalah yang /48 nih. Nah, /48 ini nanti akan saya bagikan ke bawah lagi ke router yang ada di bawahnya dengan masing-masing mendapatkan /64. Nah, dari /48 untuk bisa kita bagikan ke /64 itu nanti kita membutuhkan ada IP pool dan juga DHCP Prefix Delegation. Kalau kita coba lakukan perhitungan dari /48 ini, kita coba copy saja, kemudian kita gunakan IP subnet calculator. Ini sebelumnya sudah saya hitung. Ya, coba cari online saja, ada IP versi 6 subnet calculator. Nah, kalau saya hitung dari IP /48 ini 2001.470 kemudian FE12/48 ini sebenarnya range-nya adalah dari 2001.470 FE120000 sampai dengan FFFF nih. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, kemudian kalau dari /48 ini mau dijadikan ke /64 itu akan ada 65.000 sekian prefix /64. Jadi sebenarnya IP-nya sangat banyak sekali. Nah, kenapa patokannya di /64 teman-teman? Karena memang /64 ini di IP versi 6 ini adalah prefix yang direkomendasikan paling kecil. Jadi banyak sekali fungsi termasuk yang auto configuration kemarin yang saya coba itu dia juga harus menggunakan minimal /64.
Sehingga di beberapa referensi gitu ya, itu menyebutkan bahwa /64 ini adalah prefix terkecil yang direkomendasikan untuk dipakai. Karena mungkin ada beberapa fitur yang mungkin bisa aja tidak jalan kalau kita menggunakan prefix yang lebih kecil lagi. Nah, kemudian kalau dikalkulasi nanti kita bisa lihat subnetnya di bawah dari /48 itu nanti kalau kita bagi menjadi /64 kecil-kecil, maka akan dimulai dari FE12000. Jadi ini ada dua double colon seperti ini. Ini berarti sebenarnya adalah 000, kemudian ada 001, 002 sampai nanti FFFF ya. Jadi ada banyak sekali yang sebenarnya kita punya pilihan untuk assign secara manual. Tapi agar lebih terstruktur biar kita nggak lupa, ya saya akan coba menggunakan namanya DHCP Prefix Delegation. Nah, dari IP ini kemudian nanti akan saya masukkan ke dalam IP pool di router core. Ini saya copy saja. Nah, di router core ini akan saya masukkan IP-nya ke IP versi 6 pool. Nah, di IP versi 6 pool ini nanti saya tambahkan baru. Poolnya mungkin saya kasih nama pool prefix delegation gitu ya, atau biasa disingkat dengan namanya PD. Kemudian prefix alokasi dari ISP, atau kalau tadi saya coba gunakan IP versi 6 gratisan ya dari tunnel broker, saya masukkan di sini ada /48. Kemudian prefix length ini adalah kita mau bagi /48 ini menjadi prefix slash berapa lebih kecil lagi ya subnetnya. Jadi tadi idenya adalah /48 akan saya distribusikan menjadi /64 kecil-kecil lagi. Nah, menariknya adalah di IP versi 6, IP pool ini walaupun nanti tidak kita gunakan di DHCP misalnya atau di VPN gitu ya. Tapi di IP versi 6 nanti kita bisa memasangkan IP otomatis dari pool tanpa DHCP ataupun tanpa VPN. Nah, caranya seperti apa? Ini saya oke dulu. Nih. Kemudian saya akan masuk ke settingan address-nya. Saya masuk ke IP versi 6 kemudian address. Nah, dari topologi yang saya bangun dari router core ini nanti keluar atau akan menggunakan Ether 5 untuk menuju ke router distribusi yang ada di bawahnya. Sehingga bisa saja nanti di ETH5 itu saya pasangkan alamat IP versi 6 ya, atau sebenarnya kalau kita sudah menggunakan IP versi 6 otomatis sebenarnya di masing-masing interface itu sudah akan ada IP-IP-nya seperti ini atau yang biasa disebut dengan link lokal dengan awalannya itu adalah IP-nya FE80. Contohnya seperti ini, di semua interface yang aktif itu sudah akan ada FE80, kemudian biasanya di belakangnya itu dikombinasikan dengan MAC address dari tiap interface tersebut. Sebenarnya ini bisa kita pakai ya, tapi kalau misalnya nanti kita pengen ngambil dari pool langsung semuanya menggunakan public unicast langsung gitu ya, bisa saja seperti ini teman-teman. Kita tambahkan misalnya, oke, misalnya saya akan memasangkan alamat IP di ETH5 ini yang menuju ke router distribusi di bawahnya yang warna putih ya di topologi tadi. Misalnya saya akan ambil dari pool, namanya adalah pool PD. Kemudian saya ambil IP paling kecil yakni yang 001 atau yang paling belakangnya adalah angka 1. Ini mirip dengan IP versi 4 di mana biasanya kalau paling terakhir kan ada 254, 253 gitu ya. Nah, bedanya kalau di sini kita bisa menentukan kita mau pakai IP berapa. Ini contohnya saya ambil yang 0001 yang paling belakangnya. Saya ambil dari pool, kemudian saya pasangkan di ETH5. Nah, kemudian bisa kita apply. Maka nanti dia secara otomatis akan mengambil dari pool. Nih ya, kita bisa arahkan kursornya ke sini. Dia akan mengambil 2001470 FE120 kemudian sampai di FFFF ya. Ini yang paling awal /64 yang paling awal.
sesuai dengan perhitungan di IP kalkulator tadi. Seperti ini modelnya. Nah, dari sini kita juga bisa melihat dari poolnya bahwa di pool juga kita bisa lihat ada use prefix di sini. Nanti dia juga akan ketahuan seperti halnya di IP versi 4, nanti di IP versi 6 pool pun kita bisa lihat prefix atau IP berapa yang sekarang sedang digunakan. Dan di sini yang prefixnya FE12000, ownernya adalah address, itu berarti diberikan atau dipasangkan di IP address sendiri di sini. Nah, selanjutnya akan saya coba fitur yang tadi sudah saya sebutkan, namanya adalah DHCP Prefix Delegation, di mana nanti akan saya berikan prefix baru untuk router di bawahnya. Jadi nanti bukan memberikan IP ya teman-teman, tapi memberikan prefix atau subnet baru untuk didistribusikan lagi ke LAN kecil-kecil yang ada di bawahnya. Nah, caranya seperti apa? Saya juga akan memanfaatkan pool PD ini nanti. Caranya adalah kita masuk ke menu IP versi 6 DHCP server. Jadi ini sedikit berbeda karena DHCP versi 6-nya MikroTik untuk saat ini itu memang baru support untuk yang DHCP versi 6 Prefix Delegation. Jadi dia bisa mendistribusikan prefix bukan per IP hostnya. Nah, di sini kita akan menambahkan baru ada DHCP, kita klik tanda plus. Kemudian servernya default saja server 1. Interface-nya saya arahkan ke ETH5 yang menuju ke router yang ada di bawahnya. Kemudian address pool-nya ini kita bisa arahkan ke address pool yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Nih ya, kita bisa pastikan di pool lagi. Nih. Namanya adalah pool PD atau Prefix Delegation. Setelah ini selesai, kemudian kita apply. Nah, seperti ini. Ya, jadi sudah ada satu DHCP server, hanya saja ini adalah DHCP server prefix delegation. Jadi nanti yang dikasih bukan IP per hostnya, tapi yang dikasih adalah /64 ya. Sesuai dengan perhitungan tadi, seharusnya dari /48 kalau kita bagi ke /64 kecil-kecil itu akan mendapatkan banyak sekali ya, 65.000 sekian subnet /64. Nah, setelah ini selesai, saya akan coba pastikan dulu semuanya. DHCP server versi 6 sudah. Kemudian gini teman-teman, kadang-kadang ada beberapa website yang belum bisa diakses kalau kita murni hanya menggunakan IP versi 6. Sehingga untuk di jaringan saat ini yang paling direkomendasikan adalah IP versi 6 sama IP versi 4, itu dua-duanya jalan bareng. Nah, di sini akan saya pastikan ulang untuk yang IP versi 4 juga. Jadi saya akan memastikan di IP address ETH5 ini yang menuju ke router yang di bawahnya sudah ada IP versi 4-nya, ada segmen 50 titik sekian. Kemudian sekaligus saya juga memasangkan IP versi 4 DHCP server. Nih, Ether 2 ini untuk ke laptop saya langsung, Ether 5 ini untuk router yang ada di bawahnya nanti. Kenapa saya pasangkan ini agar IP versi 6 sama versi 4 jalan bareng? Karena saat ini ada beberapa website yang belum bisa dibuka kalau kita murni hanya menggunakan IP versi 6 saja. Jadi dua-duanya harus jalan bareng. Oke, kalau ini sudah, saya akan pindah remote ke router distribusi yang ada di bawahnya. Saya akan pindahkan ke ETH2 router distribusi yang warna putih ini. Saya menggunakan tipenya adalah seri hex ya. Kita coba remote. Kalau di Winbox belum muncul seperti ini, kadang-kadang ada beberapa laptop yang harus dipasang alamat IP secara manual terlebih dahulu teman-teman. Jadi sebelumnya saya pakai DHCP, harus saya ubah pakai IP manual dulu agar Winbox-nya bisa melakukan scanning.
Ya, sudah terdeteksi. Namanya adalah router distribusi, ya. Loginnya masih default. Oke, langkah pertama untuk yang router distribusi ini sebenarnya kita set seperti halnya basic config seperti biasa teman-teman. Kita akan coba yang IP versi 4 dulu. Kita coba ambil IP otomatis tadi ya, pakai DHCP client. Contohnya seperti ini di ETH1. Kebetulan sudah ada dan sudah mendapatkan alamat IP 253/24. Dan saya juga sudah add default rootnya sudah saya centang. Kemudian kita coba cek di IP roots, nanti juga sudah ada 000/0. Nanti jangan lupa juga memasangkan firewall NAT ya. Kalau misalnya belum di routing dari atas, ya, kita harus pasang firewall NAT. Masquerade dengan out interface adalah ETH1. Ini untuk koneksi yang IP versi 4 teman-teman. Selanjutnya kita akan fokus untuk yang IP versi 6. Ya, caranya seperti apa? Tadi sudah saya aktifkan di router atas ada namanya DHCP Server Prefix Delegation. Maka nanti di router distribusi bawahnya akan saya aktifkan namanya IP versi 6 DHCP Client. Yang nanti DHCP kliennya ini juga akan meminta prefix ya, bukan IP host ya, seperti halnya IP versi 4, tapi nanti dia akan meminta prefix. Nah, prefixnya ini nanti akan dimasukkan ke dalam pool dan nanti poolnya bisa digunakan untuk melakukan auto configuration address ke laptop yang ada di bawahnya. Nah, langkah detailnya seperti apa? Kita masuk ke IP versi 6 DHCP client. Kemudian kita klik tanda plus. Kita arahkan interface-nya di ETH1 karena ETH1 ini yang terkoneksi ke router yang ada di atasnya. Dan kita pilih request-nya adalah prefix. Memang ada beberapa pilihan ya, bisa info, bisa address. Artinya sebenarnya memang bisa meminta alamat IP host ya, langsung dipasang di routernya. Tapi karena tadi kita mengaktifkannya adalah DHCP Prefix Delegation, maka yang kita pilih adalah yang prefix. Dan nanti prefixnya itu akan dimasukkan ke dalam IP pool namanya apa. Contoh di sini saya kasih nama IP versi 6 core misalnya, karena saya dapatnya dari router utama di atas. Prefixnya adalah 64. Ini saya coba apply ya. Ada beberapa pilihan sebenarnya. Kalau teman-teman pengen nanti juga routernya bisa connect ke internet, kita bisa klik add default root di sini. Kemudian kita coba apply. Statusnya sudah bound. Kalau saya coba cek di status, saya akan mendapatkan prefix 2001470 FE12. Kita bisa lihat di sini. Ada angka 1. Ya, ini sesuai urutan. Kalau tadi itu yang 00, sekarang didapatkan yang titik 1. Kemudian /64 ya. Ini yang didapatkan. Dan otomatis nanti prefix ini akan masuk ke IP versi 6 pool di sini. Nih. Ya, jadi sistemnya sama. Pool ini nanti juga bisa kita gunakan untuk address langsung di router itu sendiri. Ini sudah didapatkan. Kemudian setelah kita mendapatkan prefixnya, prefix inilah yang kemudian nanti akan didistribusikan ke laptop yang ada di bawahnya. Nah, caranya gimana? Pendistribusinya tidak menggunakan DHCP server, tapi nanti kita akan menggunakan yang stateless auto configuration dengan mencentang yang namanya advertise pada saat kita setting alamat IP versi 6. Nah, caranya seperti apa? Kita tutup dulu yang DHCP versi 6 kliennya ini. Poolnya saya biarkan di sini kelihatan. Nah, kita masuk ke IP versi 6 address. Kemudian saya tambahkan baru. Kebetulan laptop nanti akan terkoneksi ke ETH2 teman-teman. Maka nanti saya pasangkan di sini sama kayak tadi ya. Addressnya adalah :1. Artinya apa? Artinya saya pengen ngambil dari pool ini
dengan angka 0001 paling belakang. From poolnya saya pakai dari IP versi 6 core, saya ambil dari sini. Kemudian interface-nya adalah ETH2 dengan advertise-nya saya centang. Nah, si advertise inilah yang kemudian nanti dia akan bisa mengirimkan message atau mengirimkan pesan alamat IP ke laptop-laptop yang ada di bawahnya. Ini saya apply. Jadi nanti saya punya satu IP di sini di ETH2, advertise-nya yes. Kemudian sebenarnya ada IP-IP link lokal di sini. Yang ini juga bisa kita pakai, teman-teman. Jadi tidak serta-merta kemudian butuh IP yang global semua, tapi sebenarnya link lokal ini juga bisa kita manfaatkan untuk melakukan routing. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi saya sudah melakukan centang DHCP client dengan add default route yes ya. Nah, kalau saya coba cek, sebenarnya link lokal itu masih dipakai sebagai gateway. Kita coba lihat di IP versi 6. Kemudian routes, maka nanti kita bisa lihat di sini bahwa FE80 itu masih dipakai untuk gateway ke arah internet. Jadi tidak serta-merta gateway-nya langsung harus full global, tidak, tapi sebenarnya link lokal ini juga tetap masih bisa dipakai untuk menuju ke internet. Ya, sebagai gateway antar router di dalam jaringan lokal yang sama. Oke. Setelah ini selesai, langkah terakhir ya adalah pengujian. Apakah nanti laptop bisa mendapatkan IP versi 6 atau tidak. Plus nanti seharusnya saya juga harus memastikan bahwa laptop juga akan mendapatkan IP versi 4. Karena sekali lagi ada beberapa website yang masih belum bisa dibuka kalau kita murni hanya menggunakan IP versi 6. Ini saya close dulu, saya akan pastikan IP versi 4-nya. Ini dapat dari atas tadi. Saya akan nambahkan satu lagi, teman-teman. Misalnya IP-nya 192.168.60.1 ya. Ini untuk di ETH2. Kemudian saya juga pasang DHCP server untuk IP versi 4-nya di ETH2. Ya, pakai setup saja. Jangan lupa juga butuh mungkin firewall NAT ini di ETH1. Kemudian DNS ya, IP DNS. Nah, kalau kita lihat sebenarnya DNS ini nanti dia juga bisa mendapatkan DNS dari proses di IP versi 6. Ini menunya jadi satu ya, teman-teman. Ini DNS untuk IP versi 6, yang ini adalah untuk yang IP versi 4. Dan jangan lupa juga centang allow remote request-nya. Ya, ini standar basic config seperti biasa. Oke, kalau sudah kita coba melakukan konfigurasi di laptopnya. Kalau teman-teman menggunakan Windows bisa coba di Optane. Ini saya coba pakai DHCP. Nih. Nah, kita bisa lihat di sini untuk IP versi 4-nya sudah saya gunakan DHCP dan mendapatkan IP 60254. Gateway-nya adalah 60.1. Dan IP versi 6-nya saya juga configure secara otomatis. Artinya ini tadi dapat dari proses advertise si router ya, bukan DHCP tapi dia proses router advertisement, dan dia mendapatkan assign atau alokasi IP 2001.470 FE121 dan belakangnya panjang banget nih, ada A7C4. Nah, jangan bingung karena kadang-kadang di IP versi 6 kita diberikan ada alamat IP sementara. Ini untuk ngetes apakah ada konflik atau enggak. Jadi terkadang kita mendapatkan dua seperti ini. Dan kita coba lihat DNS. Nah, DNS-nya juga kita bisa mendapatkan DNS IP versi 6 juga di situ. Jadi dua-duanya seharusnya jalan. Nah, kita akan coba tes melakukan browsing ya. Atau kalau saya akan coba lakukan tes ini, ada namanya IP versi 6 connectivity test.
Nah, ini sedang berjalan untuk melakukan pengetesan apakah kita keluar menggunakan IP versi 6 atau tidak. Dan ini dua-duanya dites ya, IP versi 4-nya dites, IP versi 6-nya juga dites. Nah, kita bisa lihat di sini untuk IP versi 4 connectivity-nya ada nih, keluarnya pakai ini. Kemudian IP versi 6 juga ada nih, yang pakai yang belakangnya adalah EE57, subnet depannya sama. Cuman memang ada beberapa, kalau dari tes ini ada beberapa yang belum berhasil dicek, seperti misalnya hostname, karena saya nggak ngeset hostname di IP versi 6-nya. Kemudian mungkin ada DNS ya, beberapa DNS yang dia belum bisa terjangkau dari si website pengetesan ini. Nah, sampai langkah ini teman-teman ya, kita sudah implementasikan ada dua cara ya, bagaimana kita bisa assign alamat IP versi 6 secara otomatis. Nanti kalau skenario seperti ini kita bisa handle IP versi 6 yang sangat gede, misalnya tadi saya pakainya /48, itu didapatkan dari provider gitu ya. Bisa kita distribusikan menjadi /64 kecil-kecil menggunakan DHCP prefix delegation ke router-router distribusi di bawahnya. Nah, kemudian router distribusi ke arah klien atau ke arah laptop, nanti kita bisa menggunakan yang SLAAC atau Stateless Address Auto Configuration, memanfaatkan message dari router advertisement yang ada di proses network discovery di IP versi 6 dengan cara mencentang advertise pada saat kita setting alamat IP versi 6 di MikroTik. Oke teman-teman, seperti itu percobaan saya menggunakan DHCP versi 6 prefix delegation. Memang unik ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya bisa membantu kita karena salah satu hal yang menurut saya paling susah itu adalah bagaimana nanti kita menghafalkan IP versi 6. Nah, dengan prefix delegation ini kita tidak perlu menghafal, kita tinggal masukkan pool dan nanti router yang akan mengatur /64-nya akan dikasih ke siapa secara otomatis, dan ke laptopnya nanti kita bisa menggunakan yang stateless auto configuration. Nah, bagi teman-teman yang pengen mencoba IP versi 6 langsung di MikroTik, silahkan langsung kunjungi saja di citrail.com karena nanti kita sudah menyediakan banyak sekali tipe-tipe MikroTik. Dari yang paling kecil sampai yang enterprise nanti bisa teman-teman gunakan, atau nanti bisa juga kunjungi di marketplace saya teman-teman, cari aja nanti toko yang namanya Citra Web ya, karena banyak diskon juga, ada free ongkir juga yang masih berjalan. Jadi jangan ragu lagi kalau misalnya teman-teman pengen nyoba langsung config pakai alat MikroTiknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, ada saran, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng, karena nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video-video tutorial selanjutnya.